Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Babun fi dhammil muksi atau maksi. Bab tentang mencela pemalaan. Kalau oleh raja ketika itu namanya cukai. Orang impor ditarik biaya masuk yang tinggi, akhirnya rakyat harus membeli dengan harga mahal. Itu namanya maks. Cuma dengarkan, sekarang konteksnya dengan dulu beda. Nabi mengharamkan cukai, satu karena memberatkan, dua karena itu langsung masuk kantong pribadinya penguasa dan memudoroti rakyat, memberatkan rakyat. Sekarang konteksnya beda. Dahulu untuk raja, sekarang langsung masuk kas negara. Tidak otomatis cukai itu milik presiden, paham ya? Jadi hukumnya jangan disamakan. Lalu dulu diharamkan cukai untuk melindungi rakyat biar membeli nggak terlalu mahal. Sekarang kayak Indonesia bukan lagi hanya negara pengimpor, tapi kita itu negara industri, lebih banyak mengekspor. Ada ribuan pabrik, mengcover jutaan karyawan. Kalau impor bebas tanpa biaya masuk, maka akan banjir barang-barang impor dengan hargamu murah. Akibatnya barang produksi dalam negeri kalah bersaing. Kalau kalah bersaing, nggak payu, akhirnya tutup, jutaan warga kehilangan pekerjaan, malah mudorot. Ya, paham apa enggak? Jadi dulu diharamkan biaya cukai untuk melindungi rakyat. Sekarang pun hal ini dibolehkan juga untuk melindungi rakyat. Bedanya dulu rakyat konsumen, sekarang rakyat karyawan perusahaan. Sama-sama melindungi rakyat. Lalu barang kita masuk di Amerika kena biaya cukai, masuk di negara mana-mana kena biaya cukai. Lantas kalau barang luar negeri masuk ke sini gratis, ya keenaan mereka. Berarti nyugih nih wong luar negeri. Itu namanya orang bodoh, nggak ngerti dijajah oleh sistem perdagangan internasional. Ngerti? Lalu negara wajib mengawasi barang masuk. Khawatir itu senjata yang bisa membahayakan kedaulatan negara. Narkoba membahayakan kedaulatan negara, membahayakan kesehatan rakyatnya. Trafficking, menjual belikan manusia, organ tubuh manusia, dan segala macamnya. Nah, kalau nggak ada pengawasan di titik, di cukai, maka negara dalam bahaya. Pengawasan, pengecekan barang harus ada demi keamanan negara. Yang dulu kayak begitu itu nggak terlalu signifikan. Sehingga kiai-kiai menghukumi cukai zaman sekarang beda dengan hukum cukai di zaman Kanjeng Nabi. Lalu dahulu negara tidak banyak melakukan pembangunan yang butuh ribuan triliun. Dulu nggak ada pembangunan jalan raya sampai ribuan kilo, nggak ada pembangunan pelabuhan sampai sebegitu rupa seperti sekarang, nggak ada pembangunan bandara dan segala macamnya. Nah, sekarang negara harus melakukan itu karena tuntutan rakyat dan tuntutan sistem undang-undang. Sehingga negara harus mengumpulkan dana dari berbagai sektor termasuk mengenakan biaya masuk. Itu pun juga dalam perhitungan yang sangat bijaksana. Barang-barang yang menjadi kebutuhan rakyat, misalnya suatu saat terjadi kelangkaan beras, maka orang dipersilahkan impor beras lewat jalur hijau. Artinya tanpa ada biaya masuk. Tapi kalau barang-barang mewah, mobil Ferrari yang harganya miliaran,
Itu kalau nggak dikenakan biaya masuk keenaan. Mereka suaranya menggelegar, bising, kemudian konsumsi BBM juga. BBM yang mahal, boros, nyaman, dinikmati orang kaya dengan harga masuk yang murah. Ya keenaan orang kaya. Biasanya yang dikenai biaya masuk sampai tinggi itu barang-barang mewah. Kalau barang mewah berarti pemerintah itu mengenakan tarif kepada orang yang kaya, bukan kepada rakyat yang miskin. Barangkali sama nanti Bahsul Masail mensikapi maks itu gimana. Kalau kita tetap mengharamkan sekiranya maks itu tetap model seperti zaman dulu ya. Lebih identik dengan sebutan memalak sebetulnya. Orang impor dipalak, du epek dewe gitu loh. Akhraja meriwayatkan sapa Ahmadu Imam Ahmad wa Abu Dawud wal Hakim an Uqbah bin Amir. Uqbah kurang titik ya. Qala mengucap si Uqbah, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu dawuh sapa Rasul. Dawuhe la yadkhulul jannata ora bisa mlebu swarga. Sapa sing ora mlebu swarga? Sahibu maksin wong kang malak duweni pekerjaan malak narik dari impor pek dhewe. Wa Ahmad wa Tabrani an Abil Khair qala arada menawarkan sapa Maslamah ibnu Makhlad wa kana adalah si Maslamah itu amiron ala Misr, menjadi gubernur Mesir, menawarkan ala Ruwaifi bin Thabit an yuwaliyahu supaya memberi kewenangan padanya al-usur narik 1/10. Gubernur izin, bolehkah kami narik biaya masuk 10%, tapi itu tadi milik sendiri nanti. Faqala mengucap si Ruwaifi, ini sungguhlah aku sami'tu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh, inna sahibal maksi, sungguh orang yang malak iku finnari masuk neraka. Wa Ahmad wa ibnu Abdul Hakam an Malik bin Itahiyah qala, ucap si Malik, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh, idza laqitum ashiron, jika kalian ketemu orang yang tukang narik 10% memalak, faktuluh, bunuh aja dia. Wa Ahmad, riwayat Imam Ahmad anil Hasan bin Abi Amir annahu istamala, bahwa dia mengangkat pejabat namanya Kilab ibn Umayyah ala Ailah, menjadi gubernur Ailah. Wa Utsman ibn Abil As fi ardihi, ada di wilayah Ailah itu. Fa'atahu, lalu mendatanginya sapa Utsman bin Abil As. Faqala, mengucaplah si Utsman, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh, inna bil laili sa'atan, sungguh di waktu malam ada satu saat, yuftahu fiha abwabus sama, dibuka di dalam saat itu pintu-pintu langit, pintu rahman. Fayunati munadin, lalu menyeru malaikat yang jadi juru penyeru, hal min sa'ilin fa'utiyahu, ayo malam ini apa ada orang yang minta, akan aku beri dia. Hal minta in fa'astajibalah, ayo adakah orang yang berdoa, saya ijabahi dia. Hal min mustaghfirin, ada orang yang minta ampunan, fa'aghfir lahu, maka aku ampuni dia. Wa inna Dawud, sungguhlah Nabi Dawud alaihissalam, kharaja dzata lailatin, keluar si Dawud di suatu malam. Faqala, lalu Dawud dawuh, la yas'alullaha ahadun hajatahu, tidaklah seorang minta hajat di malam itu, di saat itu, illa a'tahu, kecuali pasti bakal memberinya, illa kecuali an yakuna sahiron, kalau dia itu tukang sihir, nggak akan diijabah. Aw asyaron, atau tukang narik 10%. Fata'a, kemudian minta diambilkan si Kilabun, Kilab jadi Kilab bin Umayyah, bikurkurin
jedi atau wajan gede kena ditumpakin ning laut. Farokiba dia naik di dalam kur-kur. Fan hajaro sampailah bersandar ila ibni Amir kepada ibni Amir. Faqala tunaka amaluka, cukup bagimu amaluka amalmu. Qala, mengucap si ibnu Amir, lima kenapa? Qala ngucap si Kilab, haddatsani Utsman, bercerita kepadaku Utsman ibn Abil As bikada wa kada dengan cerita kayak tadi. Wa Tabrani an Utsman ibn Abil As an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala mengucap sapa Nabi, tuftahu abwabus sama nisfal lail. Dibukalah pintu-pintu rahmat, pintu langit di tengah malam. Fayunati kemudian menyeru munatin malaikat yang jadi juru penyeru. Hal min da'in, adakah orang yang berdoa saat ini? Fayustajabalah, dia akan diijabah. Hal min sa'il, adakah orang yang meminta? Fayu'to, dia akan diberi. Hal min makruh, adakah orang yang susah? Fayufarraju anhu, akan diberi jalan keluar. Fala yabqa muslimun, tiada orang muslim fada'u bida'watin, lalu dia berdoa dengan suatu doa, illa melainkan istajabah bakal mengijabah Allahu Allah lahu baginya, illa zaniatan kecuali orang yang zina. Tas'a dia bekerja nyari duit bifarjiha dengan menjual kemaluannya, au asyaron atau tukang palak 10%. Wa Abu Nuaim an Zaid bin Arqam qala kuntu adalah aku ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di sikakil Madinah, di beberapa lorong-lorong kota Madinah. Famarorna, lalu kami melewati bi khaba'i a'rabiyyin, tenda seorang badui. Fa'idha dhabiyatun masdudah, tiba-tiba ada kijang betina yang diikat kencang. Faqalat ya Rasulullah, si kijang itu mengucap, ini mukjizat ini, inna hadzal a'rabi sadani, si orang badui ini memburu aku, menangkap aku. Fala huwa yadhbahuni, dia tidak menyembelih aku, fa'astarih, sehingga aku bisa istirahat. Wala huwa yatrukuni, dan dia juga tidak melepaskan aku. Fa'adhaba, lalu saya bisa pergi. Wali khashfani, sedangkan saya punya 2 anak kecil fil bariyati, di hutan sana. Wa qad ta'aqada, dan benar-benar telah menjadi montok hadal laban, susu ini. Induan kalau beberapa hari enggak nyusui, susunya jadi montok, sakit ya. Fi akhlafi, ngenak kakiku. Faqala, dawuh laha kepada kijang betina itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in atlaqtuki atarji'in, kalau aku melepaskan kamu, apa kamu jamin kembali ke sini? Tak lepas pulang lalu menyusui anakmu, balik ke sini apa enggak? Qalat, mengucap si kijang betina itu, na'am ya. Wa illa, jika tidak, azabani, akan mengazab aku, Allahu Allah, azabal asyar, seperti mengadab orang tukang palak. Fa'atlaqaha, lalu Rasul melepaskan kijang itu. Fadhahabat, pergilah kijang itu, apa, menyusui anaknya. Sumaraja'at, lalu kembali. Wa warada, dan telah sampai pula min hadis Ali, dari hadis riwayat Ali, akhrajahu, telah mengeluarkan hadis ini At-Tabrani fil Kabir, di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, bilafzi, dengan lafaz innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana Suhailan, sungguh Nabi melaknat Suhail salah samaratin 3 kali. Fa innahu kana yu'asyirun nas, sungguhlah Suhail itu tukang malak, narik 10% pada rakyatnya. Fa masakhahu, lalu merubah bentuk, merubah wujud Suhail di Sabtu. Sob Allah syihaban, menjadi bintang, namanya bintang Suhail. Umbi itu saya diberitahu, aman dari orang. Umbi'a, yang orang itu juga diberitahu, an Abil Hasan, an Mujahid. Abil Hasan itu Sayyidina Ali. Fi qawli, tentang firman Allah, wala taqa'udu fi kulli siratin tu'idun,
Jangan kalian duduk di setiap jalan, kalian memberi ancaman-ancaman. Qala dawuh sapa Sayyidina Ali, nazalat fil makkasin. Ayat ini turun mengenai orang-orang yang suka suka malak itu tadi. Wa unsitukum, saya senandungkan syair kalian semua, linafsi karangan diriku sendiri. Uktul ulil muksi wala taktaris. Uktul bunuh aja ulil muksi, orang-orang yang suka malak itu. Wala taktaris, kamu nggak usah prihatin, nggak usah susah, nggak usah peduli mereka menyusahkan rakyat ketika itu ya. In halalu dzalika aw haramu, terlepas mereka menghalalkan itu atau mengharamkan. Fa inna khairal khalqi, karena Nabi sebaik-baik makhluk, awsa telah berwasiat bi an, sungguh wasiat itu, idza laqitum ashiran faqtuluh, jika kalian ketemu tukang malak, faqtuluh maka bunuhlah dia. A'adzana, semoga melindungi kita semua Allah min sururihim, dari jahatnya tukang palak. Wahamana, dan semoga Allah menjaga kita semua min fitanihim, dari fitnah-fitnahnya tukang palak. Saya itu pas di Merauke pakai kopiah yang dari Menjalin itu, kayak kopiahnya Gus Dur. Mau ke masjid, dicegat bocah mabuk, dipalak jalui duit. Begitu kaca mobil saya buka, tahu kopiah saya kayak kopiahnya Gus Dur. Loh, ini saudaranya Gus Dur? Iyalah. Udah, silahkan. Mau kebaktian ya? Ya. Ngibadai lek ngarani kebaktian. Tukang palak ternyata lek bolone Gus Dur enggak sido di. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara Ibnul Jauzi fi kitabi Mawa'idil Muluk. Wa dzakara, menyebutkan Ibnul Jauzi fi kitab, dalam kitab Mawa'idil Muluk. Anna Kisra, bahwa sang Kisra, kalau Raja Romawi ketika itu Kaisar, kalau Raja Persia Kisra. Kharaja, keluar, fi ba'di ayyamihi, di sebagian hari-harinya, lisaiti, untuk berburu. Fangqata'a, dia ketinggalan, an ashabihi, dari teman-temannya. Wa adallathu, dan menaungi dia, sahabatun awan. Jadi pas ketinggalan, ono awan ngiyup-ngiyupi. Famatarat, awan itu menurunkan hujan. Mataron syadidan, dengan hujan yang sangat lebat. Hala bainahu wa baina jundi, hujan sangat lebat itu menghalangi antara dia dengan pasukannya. Famadha la yadri, dia pun berjalan tanpa mengetahui aina yadhab, kemana dia berjalan, kemana dia pergi. Sak paran-paran wong peteng, hujan deres ya, kesasar, ketinggalan rombongan, ketinggalan pasukan pengawal. Fantaha, sampailah dia ila kuhin, ke gubuk. Di dalam gubuk itu ajuzun, ada perempuan tua. Kalimat-kalimat begini kalimat asing ya. Kuh maknanya gubuk dan segala macamnya. Sekali lagi itu keramat Allah yang diberikan pada kiai Jawa dari dulu. Mau ada kalimat apapun ya tetap tahu maknanya dan kelingan. Ini kan kalimat aneh-aneh begini. Kayak kalimat anake menungso walat, ya. Mau ono anak eki apa? Anak eki jang, ya. Mosok jenenge walat. Khosfan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fanazala, mampir, singgah, indah di samping ajuz. Wa adkhala, memasukkan farasau, kudanya, ngiyup mungkin ya. Fa aqbalat ibnatuha, lalu datanglah putrinya si perempuan tua itu. Bibakorotin, membawa sapi betina. Fata'atha, lalu memanggil sapi betina itu. Fahtalabatha, kemudian memerah sapi betina. Faro'a Kisra labanaha kasiran, Raja Kisra melihat air susunya sangat banyak, susu sapi itu. Faqala, mengucaplah si Kisra, yang bagi an naj'ala ala kulli baqaratin kharajan. Ini sebaiknya kita tetapkan, kita kenakan kharajan, pajak, ala kulli baqaratin, atas setiap sapi.
Pikirannya penguasa ya, ditulungi, diwehi susu ya malah mikir, wah iki kepenaan wong desa iki. Wong pene sapi susune akeh tak pajeki mari ini kon. Fahadha halabun katsir. Ini tukang perah yang banyak. Nah, kalau dikenai pajak terus ya apa? Semakalat fi akhiril lail. Qauman, lalu bangunlah si perempuan tua ini atau anaknya di akhir malam, tahlubuha, memerah sapi, fawajatuha, fawajadatha, lalu dia dapati sapi betina itu labana fiha, tiada susunya, tiada air susunya. Fanatat, menyeru memanggil si anak yang memerah itu, ya ummah, qad admarul malik li ra'iyatihi. Benar-benar sang raja Kisra ini menyimpan su'an niat jahat li ra'iyati untuk rakyatnya. Qalat, mengucap si ajuz, wa madzalika, apa nduk itu nduk? Qalat, mengucap si ibnah, anaknya, innal baqrata ma tabuddu biqutratil laban. Sapi ini sama sekali tidak memancarkan, tidak memuncratkan setetes pun air susu. Qalat laha, mengucaplah kepada anaknya si ibu ini, umkuthi, diamlah nak, tunggulah nak, fa inna alaiki lailan, karena bagimu ada malam lagi. Fa'at maro Kisra fi nafsihi, siapa tahu si Kisra menyimpan fi nafsi dalam hatinya al-adlah, sifat adil. Tunggu nanti malam ya juga susu menyimpulkan, siapa tahu berubah malih adil. Warujuk dan mencabut andalikal azmi, niat tersebut, niat mengenakan pajak. Falamma kana akhirul lail, ketika akhir malam lagi keesokannya, sesoknya, qalat laha, mengucaplah kepada anak perempuan itu, ummuha, ibunya, nak kumi, bangunlah nak, ihtalibi, perahlah. Faqamat, bangunlah si anak perempuan itu, fawajadat al-baqarata hafilan. Fawajadat, dia dapati al-baqarata, sapi betina itu, hafilan, penuh susunya. Faqalat, mengucap si bintul, ya ummah, hai ibuku, qad wallahi zala, benar-benar demi Allah, zala, hilang maniat jahat fi nafsil malik, yang ada di hati raja tadi, minasyari, yakni niat jahat. Falamma irtafa'an nahar faja'a ashabu Kisra, ketika siang telah meninggi, maksudnya matahari sudah tinggi, datang pasukan kaisar, farokiba, dia naik kendaraan, wa amaro, dan dia perintahkan, bihamlil ajuz, membawa perempuan tua itu, wa menatiha, dan anak perempuannya, ilaihi, dibawa ke rumahnya Kisra, fa ahsana ilaihima, lalu si raja Kisra pun berbaik-baik kepada si perempuan tua dengan anak perempuannya. Wa qala kaifa alimtum madzalika, bagaimana kalian tahu niat itu, niat jahat lalu niatnya hilang? Qalat, mengucap al-ajuzu, perempuan tua itu, ana bihadzal makan mundu kadza wa kadza, saya ada di tempat ini sejak sekian tahun yang lalu. Wis pengalaman titen, wis ada tanda alam. Fama umila fina bi'adlin, tidaklah diperlakukan kami dengan adil, illa melainkan akhsaban, menjadi subur, arduna, bumi kita, wattasaat, dan menjadi longgar, lapang, aisuna, ekonomi kita. Sebaliknya, wama umila fina bijaurin, tidaklah kami diperlakukan dengan dolim, curang, illa melainkan doko, menjadi sulit, aisuna, ekonomi kita, wang qata'a, dan putus, mawadun naf'i, sumber-sumber kemanfaatan, anna, dari kita. Standar alam, urip kok angel, berarti ada yang tidak adil. Lancar kabeh berarti adil. Dulu yang dirasakan orang Lamongan, mbah-mbah Lamongan, ya enggak apa-apa dong orang Lamongan dan mana-mana. Zaman Gus Dur, itu orang-orang tambah itu makmur. Mbuh piye ceritane, udang windu lemu-lemu. Kadang sak kilo itu isi 4, isi 3, gede-gede bang. Harganya satu itu 150.000 satu. Sehingga makmur banget. Itu zaman presidennya Gus Dur. Ganti presiden dengan peristiwa menfitnah Gus Dur, nuduh-nuduh korupsi, padahal tidak. Itu akhirnya ya buyar semua. Harganya hancur, terus window-nya juga sudah kempes, nggak bisa besar-besar.
Jadi ada tanda alam kayak begini. Kalau rajanya adil, maka menjadi subur dan makmur. Zalim, ya jadi krisis nggak karu-karuan. Tambih pepeling. Innal maksa haramun ijma'an. Muks dalam arti memalak untuk pribadi tadi, hukumnya haram ijma'an menurut ijma'. Wayakfuru dan menjadi murtad man orang istahallahu yang menganggap halal. Sekali lagi konteksnya sekarang beda. Awqala atau dia mengatakan innahu haqqus sultan, bahwa malak itu haknya sang raja. Itu enggak apa-apa, memang haknya raja. Ya murtad kalau dia menghalalkan. Mu'taqidan annahu haqqun, dengan mengitikoti bahwa itu memang hak. Wa qala sultanul ulama, dawuh rajanya para ulama, siapa? Izzuddin ibnu Abdis Salam, bi annahu yahrumu ala man ya'rif apa? Bahwasanya haram bagi orang yang mengerti tentang tulis menulis. Ini alumni apa ini? Akuntansi, wal hisab, ngerti hitung-hitungan, ngerti membuat neraca. Haram kita batu hisabil maksi, menulis maksudnya jadi pegawai ya. Tugasnya nulis menghitung perhitungan malak tadi. Ingqasada dia, jika dia berniat bermaksud i'anat adzalamah, membantu mendukung pejabat-pejabat yang zalim. Alladzina yakni zalamah, la'ana yang melaknatihum mereka semua, Allahu Allah wa rasuluhu dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, dalam banyak hal itu kadang beda konteks, beda ilat, beda situasi, ya beda hukum. Itulah perlunya ada kiai yang faqih, kiai yang memang punya keahlian di bidang fikih, menimbang ilat, menimbang situasi, membaca situasi, menganalisa situasi, lalu mengeluarkan fatwa. Sudah ada Quran Sunnah, tapi tetap masih harus ada kiai. Sebab Quran Sunnah itu banyak hal berlaku di konteks ketika itu. Ketika konteksnya beda, perlu ijtihad baru sesuai dengan konteks itu. Kayak apa ini? Jizyah. Jizyah itu orang yang non-muslim boleh hidup nunuk di negara Islam, tapi mereka harus bayar. Yang laki-laki dewasa per kepala misalnya 1 tahun 1 juta. Sewa hidup di negara Islam. Dan itu maunya teman-teman yang merubah khilafah akan diperlakukan lagi. Nah, terus Mas, konteksnya beda. Dulu Nabi yang berdarah-darah dan para sahabatnya bahkan kehilangan nyawa untuk merintis dan mendirikan negara Madinah. Orang kafir malah kadang kong kali kong dengan kafirku, Quraisy, enak-enakan mereka. Nah, setelah negara Islam berdiri dengan berdarah-darah itu, lalu mereka dibolehkan, oke, zaman nunut di negara kami boleh. Nunut di negara yang kami pendirinya boleh, tapi bayar. Jadi konteks seperti itu kalau mereka suruh bayar, pantas banget. Paham ya? Apalagi mereka ex-kafir Quraisy, terus setelah mereka kalah, padahal dulu mereka membunuh sahabat, memerangi sahabat. Lalu setelah berdiri negara Islam, mereka yang ex-musuh pun dapat perlakuan sama. Antara muslim yang berdarah-darah dengan mereka mantan memusuhi Nabi, lalu masuk diberi hak yang sama, kan ya aneh. Makanya kepada mereka non-muslim, mantan musuh, boleh kamu nggak dibunuh di sini, tapi bayar jizyah. Nah, kenapa GGNU di Indonesia nggak mewajibkan jizyah? Ketika Indonesia dijajah Belanda, lalu negara ini merdeka, itu seluruh elemen bangsa bergerak atas nama kesadaran nasional, gerakan nasional, untuk mengusir penjajah. Di wilayah yang mayoritas Islam, rata-rata yang berjasa mengusir penjajah, ya umat Islam. Pahlawannya pun para kiai dan ulama. Tapi di Bali, yang berjasa mengusir penjajah, ya orang Hindu. Pahlanya pun yang ngurah rai. Di NTT, yang berjasa mengusir penjajah, ya Katolik. Pahlawannya A.A. Maramis. Lalu di Maluku, yang berjasa mengusir penjajah, ya Kristen.
pahlawannya ya Sudarso dan yang lain-lain. Nah, negara ini berdiri disengkuyung oleh semua elemen. Lalu kalau di Bali umat Islam kena jizyah, lalu di Papua Islam kena jizyah, ganti di Jawa Kristen Hindu kena, ya kacau mas. Akhirnya ya pakai rumus bareng-bareng. Ini diperjuangkan bareng-bareng, kita berdarah bareng-bareng, ayo berkatnya dinikmati bareng-bareng. Itu konsep Indonesia seperti itu. Konsep gotong royong, konsep Bhinneka Tunggal Ika. Kalau disamakan dengan zaman Nabi dulu beda. Paham ya? Nah, wawasan kayak begini-begini itu santri harus ngerti. Emang di kampus kadang diskusi dengan aktivis HTI, ya aktivis macam-macam, kami. Zaman kalau nggak ngerti begini-begini ya KO. Zaman berahlus sunnah baik. Tapi kalau berahlus sunnah dan punya logika, punya hujah untuk membela ahlus sunnah lebih baik. Syukur punya keaktifan untuk mengahlus sunnahkan yang lain. Lebih baik lagi. Jangan mengahlus sunnahkan. Bertahan saja kedodoran. Ojo mas. Dulu diskusi dengan aktivis musawah, emansipasi, gender. Mereka nuntut laki perempuan harus sama. Sama di bidang apa mas? Kalau sama di bidang hak, ya nggak bisa. Hak itu disesuaikan dengan kewajiban tugas yang dia emban. Jangankan laki perempuan, sesama laki-laki aja haknya bisa beda. Ketika tugas dan pekerjaannya juga beda. Gitu loh. Nah, tugas dan kewajiban disesuaikan dengan kodratnya. Jangan laki-laki dibebani pekerjaan yang layak dilakukan perempuan. Wong sing lanang kon nyusoni anake ngene iki piye? Nah, laki atau perempuan yang melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya. Bisa jadi laki-laki gajinya lebih tinggi, bisa juga yang perempuan gajinya lebih tinggi. Jangan nuntut sama. Adil itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang jangan dibebani di luar kemampuannya, di luar kodratnya. Lalu adil itu orang diberi hak gaji sesuai dengan tugas yang dibebankan padanya. Nah, begitu loh. Itu namanya adil. Kalau yang dimaksud itu sama derajat kemanusiaannya, sama. Laki-laki muslim mukmin masuk surga, perempuan muslimah mukminah juga masuk surga. Laki-laki baca Quran per huruf 10, perempuan baca Quran per huruf juga 10. Itu terkait dengan derajat kemanusiaan, sama kalau itu nggak ada bedanya. Nah, sama aktivis perempuan itu yang kau tuntut sama apanya? Kalau laki-laki nyupir truk kayak sama pengen nyupir truk ya, itu nggak cocok dengan kudrat fitrah perempuan. Sing lanang nyupir bego, wedok pengen nyupir bego bareng. Halo, ngerti ya? Kayak begitu. Terus alasannya yang digugat itu waris. Kenapa laki-laki 2, perempuan 1? Padahal dalam kehidupan sehari-hari sama-sama kerja, suami kerja, istri juga kerja, kok warisnya beda? Tak jawab, kamu salah alamat. Warisan 1:2 itu anak dapat dari orang tua. Ya, di kasus di lapangan yang hari-hari sama-sama kerja, itu kasus terjadi antara suami istri. Kasus yang kau angkat, kasusnya suami istri, sama-sama kerja, waris yang kau gugat, waris anak dari orang tua. Ini gugatan salah alamat. Cerdas lah mas. Ya. Kalau anak dari orang tua dapat berapa ya Pak, kata Allah. Manusia itu setelah mati, jangankan hak milik dia terhadap harta, hak milik dia terhadap nyawa pun hilang. Mati sudah enggak punya nyawa. Kalau nyawa pun sudah enggak punya, apalagi harta. Kembali milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah sang pemilik segala-galanya, termasuk yang memiliki kembali harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya. Allah membuat aturan, istri dapat 1/4 kalau mayit nggak punya anak. Istri dapat 1/8 kalau mayit punya anak. Ibu dapat 1/6 kalau mayit punya anak. Anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Nah, terus
Allah mengatur begitu, ya apa kata Allah? Sama nojo protes. Lalu yang katanya sama-sama kerja, pertama zaman keliru, kasus kerja itu antar suami istri, yang kau gugat waris anak dari orang tua. Yang kedua, persepsi zaman keliru. Menurut persepsi sampean, warisan dibagi karena atas dasar kerja. Kalau warisan diberikan atas dasar masa kerja, engko sing oleh warisan anak mbarep dong, Mas. Jadi wong di anak pitu. Anak mbarep wis ngewangi dagang, ngewangi ning sawah. Adik sing tas lahir lalu ditinggal mati bapake. Dek kon turun kerja ka oleh warisan. Mosok yo ngono. Persepsi sampeyan iki salah. Wong warisan hak Allah kau kira dibagi berdasar masa kerja. Salah. Wis apa jare pengiran wis. Paham ya? Nah, orang-orang pondokan harus harus matang logikanya untuk membela kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bab dzulmi, bab tentang zalim. Al-Fatihah.